Selamat siang Pak, saya Maria Eleonora Ratu Palma, mahasiswa semester 4, jurusan Sosiologi kelas A. Saya akan menjelaskan implikasi wabah corona terhadap realitas keagamaan. Penghujung akhir tahun 2019 sampai hari ini, yaitu tanggal 9 April 2020, dunia global masih dikejutkan dan dibuat khawatir dengan membawanya virus baru yang mematikan, yaitu COVID-19 yang diduga berasal dari Wuhan, Cina. Virus ini menyebar dengan cepatnya dan menginfeksi warga di berbagai negara. Saat awal ramai isu wabah virus corona ini, masyarakat Indonesia merespon fenomena global ini dengan berbagai reaksi. Ada yang merespon dengan tenang, serius, dan candaan, hingga pada tanggal 20 Maret 2020 pertama kalinya pemerintah Indonesia menyatakan bahwa ada 2 orang warga Indonesia yang positif terjangkit virus corona, dan sampai hari ini terus bertambah sampai 100 lebih, walaupun sudah ada beberapa yang dinyatakan sembuh. Keterangan atau informasi dari pemerintah tentunya langsung mempengaruhi situasi dan kondisi di wilayah korban yang positif terjangkit virus corona. Masyarakat dilanda kecemasan dan ketakutan, dan pada akhirnya sebagai langkah pencegahan penyebarannya, pemerintah saat ini mengambil berbagai kebijakan, salah satunya mengurangi kegiatan di luar rumah, meliburkan aktivitas sekolah, sistem bekerja atau belajar di rumah. Tidak hanya itu, himbauan kepada masyarakat di mana masyarakat untuk senantiasa berdoa dan beribadah di rumah saja agar dijauhkan dari segala bencana, malapetaka, dan mara bahaya sudah menjadi porsi dan tugas para tokoh agama. Tidak disangka bahwa virus corona mempengaruhi berbagai sendi kehidupan manusia. Sendi kesehatan hanyalah satu dari sekian sendi yang terkoyak di masyarakat. Agama, budaya, ekonomi adalah beberapa sendi kehidupan yang ikut mendapat imbas dari wabah virus corona ini. Aktivitas massa yang bernuansa budaya mesti ditunda. Konteks masyarakat sangat lekat dengan acara-acara budaya yang melibatkan banyak orang, dan saya kira hal ini juga berlaku pada banyak tempat di Indonesia. Masyarakat yang bermayoritas Kristen Katolik harus rela merayakan Paskah di rumah. Upacara Paskah di gereja yang biasa dibanjiri oleh banyak orang atau banyak umat, dan untuk tahun 2020 ini tidak terjadi lagi. Tentunya kenyataan ini sangatlah menyakitkan sekali, dan itu sangat asing sekali bagi masyarakat atau bagi umat Kristen. Akan tetapi, dan kita sadari bahwa tentunya kegiatan atau kehidupan menggereja itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia atau masyarakat. Hal ini juga berlaku pada banyak pemilik agama, tidak hanya agama Kristen, di mana upacara agama dibatasi karena alasan wabah virus corona ini. Dan di sini kenyataan ini sangat menyakitkan sekali, tetapi demi kepentingan dan kebaikan umum, apa yang sudah menjadi bagian dari keseharian hidup harus direlakan untuk ditunda hingga situasi membaik, karena ini demi kepentingan kita semua. Ini demi kepentingan kita semua. Di sini saya menganalisis menggunakan teori basis dan suprastruktur. Hemat saya bahwa situasi ini bisa membuka kesempatan untuk merenung tentang makna kesucian itu sendiri. Benar, kalau ekspresi pada yang suci
hadir lewat bahasa tubuh dan upacara tertentu. Tetapi hal-hal ini sudah terbatas saat berhadapan dengan wabah virus corona. Kita berhadapan dengan realitas yang berbeda karena wabah virus corona ini. Di tengah realitas yang berbeda, kita mungkin bisa berpikir bagaimana kita membahasakan dan mengekspresikan nilai kesucian. Secara umum, nilai kesucian ini berhubungan dengan Sang Khalik, karena segala sesuatu yang berletakkan dengan nilai suci itu seharusnya dihormati. Di tengah wabah virus corona ini, kita mungkin sadar kalau nilai kesucian itu tidak terbatas pada ruang tertentu atau tempat ibadah. Tidak hanya gunanya upacara keagamaan kalau cara hidup kita berseberangan dengan makna kesucian. Itu tidak ada berguna atau sangat bertentangan sekali. Dengan ini, kita bisa mewujud nyatakan nilai kesucian itu lewat relasi yang harmonis di kalangan keluarga dan solidaritas di antara kita satu sama lain. Tinggal di rumah dan berada bersama keluarga bisa menjadi kesempatan untuk mendekati Tuhan atau sumber kesucian. Dalam situasi seperti ini, kita juga mungkin patut berefleksi sebagai kita telah memaknai kesucian lewat upacara agama dan budaya dan dampaknya untuk hidup kita seharian. Toh kesucian akan bernilai praktik hidup merupakan cerminan langsung dari apa yang kita rayakan lewat agama dan budaya. Di sini saya mau mengatakan, apa hubungan antara virus corona atau yang sering disebut dengan COVID-19 dengan agama? Dalam perdebatan tentang virus yang mematikan ini telah menjadi pandemi global, lebih terkait dengan hal kesehatan atau sanitasi, bukan dengan agama. Perbincangan juga lebih terkait dengan dampak ekonomi luar biasa yang diakibatkan virus corona. Dampak ekonominya mencakup hampir semua sektor, sejak dari ekonomi formal sampai informal, sejak dari sektor digital dan jasa sampai tradisional. Tapi, menjawab pertanyaan di awal, wabah virus corona sejak meluas melibatkan langsung dan tidak dengan agama, khususnya agama-agama dengan banyak penganut secara global seperti Kristianitas, Islam, Hindu, atau Buddha. Respon agama terhadap wabah corona terkait dengan sentimen, teologi, dan praksis keamanan di kalangan umat beragama. Ada kalangan umat beragama yang meyakini teologi dan menjalankan praksis keagamaan tertentu yang kontraproduktif dengan usaha membendung penyebaran wabah COVID-19 ini. Mereka ini dapat disebut kelompok atau kalangan umat beragama yang berbeda dengan arus utama penganut agama masing-masing. Kasus-kasus di kalangan umat berbagai dari agama Kasus-kasus di kalangan umat berbagai dari agama berbeda menyikapi ledakan penyebaran virus corona ini. Sebagaimana bisa terlihat, pandangan dan sikap itu tidak selalu selaras dengan upaya mengendalikan COVID-19. Tugas dan kewajiban pemerintah hari ini harus menggunakan kewenangannya untuk menggerakkan mesin birokrasi serta menyusun langkah-langkah strategis lainnya, baik dari pusat hingga di berbagai pelosok, untuk melakukan sosialisasi atau memberikan informasi yang benar dan transparan secara masif kepada masyarakat, meningkat imunitas warga lewat program-program nyata. Tentunya langkah pencegahan dan penanganan yang tepat sehingga masyarakat menjadi tenang dan percaya terhadap pemerintah. Pemerintah itu harus menyediakan
informasi yang berbasis fakta, data, dan bukti yang sudah teruji validnya, serta didukung oleh argumentasi induktif dan deduktif yang benar, di mana pemerintah menyediakan dalam sistem manajemen informasi digital. Karena ini dapat menjadi sumber utama masyarakat mengetahui berita seputar virus corona, sehingga masyarakat tidak menjadi korban hoaks pada berbagai oknum di media online. Rasa cemas dan ketakutan pada masyarakat Indonesia atas wabah virus corona adalah manusiawi. Namun, hal ini jika tidak diatasi secara sosiologis akan menimbulkan disorganisasi dan disfungsi sosial di masyarakat. Disorganisasi yang dimaksud di sini bahwa pada masyarakat akan mengarah pada situasi sosial yang tidak menentu, sehingga dapat berdampak pada tatanan sosial di masyarakat seperti prasangka dan diskriminasi terhadap korban dan sesama. Hal ini bisa kita lihat dari reaksi masyarakat saat ini seperti membatasi kontak sosialnya. Prasangka masyarakat ini tentu memiliki alasan yang logis. Sebab dalam perspektif epidemiologi, terjadinya suatu penyakit disebabkan karena adanya keterhubungan antara manusia atau makhluk hidup, organisme atau virus, dan lingkungan. Disfungsi yang saya maksud tadi bahwa disfungsi sosial itu yang dimaksud mana membuat seorang atau kelompok masyarakat tertentu tidak mampu menjalankan fungsi sosialnya dengan baik sesuai dengan status sosialnya. Karena dalam perspektif sosiologi, kesehatan jika kondisi mental, fisik, spiritual mengalami gangguan, maka tidak bisa bekerja dengan baik. Dikatakan sakit. Contoh, tenaga medis mulai takut dan cemas saat memberikan pelayanan perawatan atau pengobatan pasien virus corona, sehingga para tenaga tidak semaksimal menjalankan fungsi sosialnya. Di sini terjadi disorganisasi dan disfungsi sosial akan memicu pada sektor kehidupan lainnya. Contohnya adalah bidang ekonomi seperti kenaikan harga dan penurunan produktivitas ekonomi, mulai dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Pemerintah perlu upaya yang terintegrasi dalam pendekatan penanganan wabah virus corona di Indonesia, yaitu penanganan lintas sektoral karena virus corona kini menjadi realitas sosial yang harus dihadapi masyarakat dunia, khususnya Indonesia, karena menciptakan kematian, penyakit, ketidaknyamanan, ketidakpuasan, dan kemelaratan. Oleh karena itulah, untuk menanggulangi wabah virus corona dilakukan secara terpadu, yaitu dengan intervensi di bidang kesehatan dan intervensi sosial. Intervensi kesehatan dilakukan oleh para peneliti kesehatan di berbagai negara, yaitu melakukan etiologi penelitian untuk mengetahui sebab dan asal mula secara pasti virus corona. Tentunya tindakan pengobatan dan perawatan pada pasien yang diduga dan terjangkit virus corona dilakukan secara serius. Intervensi sosial yang dapat dilakukan oleh negara antara lain memberikan pelayanan sosial, psikososial, fisik, keterampilan hidup sehat, spiritual, pendampingan, edukasi, dan informasi yang tentunya dilakukan oleh yang ahli-ahli di bidangnya masing-masing. Pandemi virus corona ini sangat menguji sisi kemanusiaan kita. Apakah kita menjadi peduli pada sesama atau memanfaatkan untuk kepentingan pribadi? Karena ketika menghadapi masalah seperti ini, kita masih melihat bahwa ada oknum
yang mempolitisasi masalah ini seperti pernyataan yang membuat resah atau hoaks maupun langkah kebijakan pemerintah yang kurang tepat. Kemudian, sebagian orang memanfaatkan momentum ini untuk meraup keuntungan dikala banyak orang sedang mengalami masalah serius yang disebabkan oleh virus ini, seperti permainan harga, penimbunan bahan-bahan pokok yang menyebabkan kelangkaan. Tentu, jika kita bisa melihat dengan pikiran bersih, sesungguhnya di mana sekali letak sisi kemanusiaan kita yang memanfaatkan penderitaan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak wajar. Kita terlahir dan hidup di dalam suatu bangsa yang besar yang dikenal dengan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dengan memilih agama kita masing-masing yang membawa pesan-pesan kemanusiaan dan mengajarkan kita tentang kebaikan. Tetapi apa yang dilakukan memperlihatkan hal yang terbalik dari nilai-nilai agama itu sendiri. Ini seharusnya menjadi koreksi bagi diri kita sendiri untuk memperbaiki diri dengan mempraktekkan nilai-nilai kebenaran yang ada dalam agama kita masing-masing. Harapan yang terakhir dari saya adalah semoga dengan segala daya upaya yang dilakukan oleh pemerintah serta doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia, segala permasalahan bangsa ini cepatlah berlalu, terutama wabah virus corona atau COVID-19 yang terjadi sekarang. Dan saya yakin Indonesia itu kuat, Indonesia pasti bisa. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.